Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazha Firani Sopian, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor NIM 242040120033. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan media pembelajaran berbasis Quizizz. Langsung saja. Nah, yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan Quizizz? Quizizz adalah sebuah platform berbasis web dan aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat dan menjalankan kuis interaktif secara daring. Platform Quizizz ini juga dapat banyak digunakan dalam dunia pendidikan untuk membantu guru dan siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga proses pembelajaran akan lebih menyenangkan dan menarik. Menggunakan Quizizz ini dapat membuat soal seperti pilihan ganda, isian, singkat, dan soal dengan gambar atau audio, serta memainkannya secara langsung atau secara individu. Lanjut, manfaat Quizizz. Yang pertama, manfaat Quizizz itu dapat meningkatkan motivasi belajar, yang mana dengan format kuis yang interaktif dan penuh warna, siswa akan lebih tertarik untuk belajar. Yang kedua, belajar sambil bermain. Suasana pembelajaran menjadi lebih santai, namun tetap fokus karena nuansa gamifikasi. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Guru dapat dengan mudah mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Yang keempat, belajar mandiri. Siswa secara tidak langsung akan terlatih belajar dengan mandiri karena siswa bisa mengakses soal kapan saja dan belajar secara mandiri di luar jam pelajaran. Yang terakhir, umpan balik dengan cepat. Hasil Quizizz ini akan langsung keluar setelah siswa menjawab sehingga bisa langsung tahu mana benarnya dan mana yang salahnya. Tentang Quizizz pasti ada yang namanya kelebihan dan juga kekurangan. Adapun kelebihan Quizizz itu ada 4. Yang pertama, gratis dan mudah diakses. Tentu ya, bisa digunakan tanpa biaya, hanya memerlukan koneksi internet dan perangkat. Yang kedua, antar muka lebih menarik. Tampilan warna-warni, avatar lucu, dan leaderboard membuat suasana kuis jadi menyenangkan. Yang ketiga, fitur gamifikasi. Terdapat beberapa fitur gamifikasi dalam Quizizz ini sehingga siswa dapat lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Seperti poin, skor, musik, dan humor membuat siswa merasa seperti sedang bermain game tapi ada konteks edukasinya. Yang terakhir, bisa digunakan secara sinkron dan asinkron. Cocok untuk pembelajaran di kelas maupun tugas rumah. Jadi, Quizizz ini bisa digunakan atau enggak diimplementasikan di kelas dalam pembelajaran atau juga bisa ditugaskan menjadi seperti pekerjaan rumah. Lanjut, adapun kekurangan Quizizz, yang pertama, ketergantungan pada internet. Jelas, sangat membutuhkan koneksi yang stabil. Jika koneksi lambat, pengguna bisa mengalami hambatan. Yang kedua, terbatasnya tipe soal, hanya mendukung beberapa jenis soal, tidak sekompleks Google Form atau Moodle. Yang ketiga, kurang cocok untuk materi mendalam, untuk soal yang memerlukan analisis mendalam atau jawaban uraian. Quizizz kurang ideal lah. Yang keempat, gangguan fokus. Fitur seperti musik, efek visual bisa mengalihkan perhatian siswa dan materi utama. Itu mungkin lebih ke bagaimana seorang guru bisa membuat siswa menjadi fokus pada pengerjaan soalnya ya. Baik, terdapat beberapa cara Quizizz dapat diterapkan dalam beberapa juga model pembelajaran. Yang pertama, Quizizz dapat digunakan saat pembelajaran interaktif di kelas atau bisa disebut dengan in-class learning. Quizizz bisa digunakan sebagai bagian dari pembelajaran langsung atau bisa disebut tatap muka, yaitu untuk yang pertama ice breaking, untuk menghidupkan suasana sebelum materi dimulai. Yang kedua, pretest, mengukur pengetahuan awal siswa sebelum materi disampaikan. Yang ketiga, post-test, yaitu menguji sejauh mana siswa memahami materi yang baru saja diajarkan. Yang terakhir, latihan soal sebagai latihan harian atau mingguan yang menyenangkan. Yang kedua, Quizizz juga dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh atau bisa disebut dengan online learning.
Dalam sistem pembelajaran daring, quizzes bisa menjadi alat evaluasi yang efektif. Yang pertama, untuk menjadi tugas mandiri, yaitu siswa bisa mengerjakan kuis dari rumah pada waktu yang fleksibel. Yang kedua, review materi, yaitu siswa dapat menggunakan quizzes dapat digunakan untuk membantu siswa mengulang pelajaran secara mandiri. Yang ketiga, penggantian ujian konvensional, yaitu digunakan sebagian ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Baik, lanjut. Yang ketiga, quizzes dapat digunakan dalam pembelajaran kolaboratif quizzes, yaitu seperti quiz tim mode. Jadi siswa dibagi dalam kelompok dan saling berdiskusi untuk menjawab soal. Yang kedua, turnamen kelas. Siswa dapat berlomba untuk mendapatkan skor tertinggi sebagai bentuk motivasi kompetitif yang sangat sehat. Yang keempat, quizzes bisa digunakan menjadi remedial dan pengayaan. Seperti yang pertama, remedial digunakan untuk siswa yang belum mencapai KKM dengan soal yang disesuaikan. Yang kedua, pengayaan untuk siswa yang sudah menguasai materi sehingga diberikan soal tambahan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Yang terakhir, quizzes dapat digunakan sebagai penilaian formatif dan sumatif. Yang pertama, formative assessment, yaitu digunakan selama proses belajar untuk melihat perkembangan siswa secara berkala. Yang kedua, summative assessment, digunakan di akhir unit atau materi untuk menilai pencapaian akhir siswa. Nah, baik, selanjutnya di sini bagaimana sih cara menggunakan quizzes itu? Pasti ada beberapa orang yang menanyakan bagaimana cara kita menggunakan quizzes dan apakah cara guru dan siswa itu dalam mengakses quizzesnya itu sama. Di sini saya selanjutnya akan membahas bagaimana cara kita menggunakan quizzes dan akan saya tampilkan juga perbedaan pengaksesan guru dan siswa dalam platform web quizzes. Baik, yang pertama kita langsung saja ketik quizzes.com. Lalu kita masuk ke yang paling atas. Nah, ini itu tampilan yang sudah login. Kalau belum login, boleh login sesuai email kalian masing-masing. Nah, terus di sini mungkin tampilannya kurang jauh seperti ini. Nah, kita langsung saja ke buat quiz. Nah, di sini kita ambil contoh untuk penilaian. Ada untuk penilaian, ada pun juga untuk presentasi. Kita ambil contoh untuk penilaian saja. Selanjutnya, nah tampilannya akan seperti ini. Ini ada beberapa pilihan, seperti ada pilihan ganda, isian singkat, jalan. Nah, di sini kita bisa memasukkan nama topik juga. Nama topik pembelajarannya itu apa. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita pilih. Mungkin di sini kita bisa menentukan dulu topik. Nah, di sini kelas juga ada beberapa pilihan. Kalau kita lagi ngajar di kelas 1, pilih kelas 1 ataupun kelas 2, pilih juga kelas 2. Di sini kita mungkin pilih kelas 5. Selanjutnya di sini kita bisa isi dengan nama mata pelajaran. Contoh pelajaran tentang pendidikan agama Islam. Lanjut, ini juga diisi dengan mata pelajaran. Di sini ada beberapa pilihan mata pelajaran. Kita cari ke bawah pendidikan agama Islam. Nah, setelah itu kita juga bisa menentukan jumlah soal. Jumlah soalnya, nah ada banyak ya, kita bisa bikin 100. Kita pilih 1 sampai 10 dulu. Lalu untuk bahasa kita bisa tentukan juga bahasa Indonesia biar mudah dipahami. Lanjut, kita close dulu ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan jenis soal. Kita ambil yang lebih mudah aja dulu. Mungkin kita pilih
Nah, ini ada yang menjodohkan. Ini tergantung jenis pelajarannya. Kalau semisal matematika, kita pilih jenis seperti untuk matematika yang bisa dimasukkan matematika. Nah, untuk saat ini mungkin kita akan saya kasih contoh untuk menentukan soal pilihan ganda. Nah, yang tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, karena di sini kita pelajaran pendidikan agama Islam, maka kita masukkan soal yang kategorinya agama. Nah, contoh seperti ada berapa rukun iman. Ini mungkin contoh sederhana saja ya. Nah, kita bisa masukkan isinya itu di kolom yang warna-warni ini. Kita isi 8, yang C kita isi 6, yang D kita isi 4. Nah, jawaban yang benar kan nomor 6. Nah, kita boleh centang hijau di paling atas untuk menandakan bahwa ini jawaban yang benar. Lanjut. Nah, ini juga ada durasi waktu untuk mengisi. Nah, ini kita save dulu. Nah, kita udah punya nih satu soal untuk diberikan ke siswa. Kita bisa tambah lagi soal. Yang keduanya bebas mau pilihan ganda atau apa, tapi kita coba lagi yang pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Nah, masukkan lagi contoh soal tentang pendidikan agama Islam seperti sholat termasuk rukun Islam yang kita ketik seperti ini. Nah, kita masukkan lagi jawabannya seperti yang pertama tadi. Kolom A kita masukin jawaban 2, kolom B pilihan B1, pilihan C3, dan pilihan D4. Nah, jawabannya ada di 2, maka kita klik centang warna hijaunya. Nah, kita ini udah kurang lebih tampilannya akan seperti ini ya kalau kita sudah membuat soal. Di sini mungkin cukup dulu 2 soal dulu karena memang yang lainnya juga cara penerapannya tidak beda jauh. Nah, di sini kita bisa masukkan nama topik. Kita kembali dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Ini otomatis ya tersimpan. Nah, setelah ini kita tentukan cari untuk menentukan kelas. Nah, ini kita klik di sini. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kita bisa meng-share soal quizzes ini ke Google Classroom, Microsoft Teams. Tergantung kita posisi saat menggunakannya online ataupun offline. Kalau online kita bisa meng-share ke Google Classroom. Nah, karena kita offline di kelas, maka kita buat secara manual. Contoh, kita mengajar di satu kelas, PAI kelas 1A. Nah, terus di sini juga kita bisa tandai dengan warna. Kalau kita ngajar beberapa kelas, kita kasih tanda dengan warna, kita kasih tanda untuk kelas A kita kasih tanda warna hijau. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Ini link dan kode yang bisa kita share ke siswa untuk diakses oleh siswa. Nanti siswa akan masuk otomatis ke quizzes kalau kita udah share. Nah, kita salin dulu linknya. Ini kodenya, kode untuk masuk nanti siswa ke dalam web kita. Nah, contoh ya, saya akan tampilkan tampilan quizzes di HP siswa. Nah, ini linknya kita share ke grup. Nah, nanti siswa ngeklik. Nah, kalau udah klik, ini nih, tampilan quizzes di HP siswa bakal seperti ini. Nah, kita tinggal masukin aja nama siswa, nama kamu siapa, ketik, terus masukin email masing-masing. Contoh ini kan Andre Fauji, emailnya Andre FZI .com. Gabung kelas. Nah, kalau udah seperti ini nanti karena tadi belum di-share, belum di-publish soalnya, nanti kalau udah di-publish nanti di sini akan muncul. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai cara menggunakan model pembelajaran quizzes dalam proses pembelajaran. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.